Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira, saya dari kelas psikologi kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan menjadi mahasiswa yang religius, bertanggung jawab, selanjutnya disiplin dan jujur. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi mahasiswa yang religius itu. Jadi religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang religius itu ada poin-poin yang harus dilakukan manusia, yaitu berketuhanan. Sebenarnya di dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan akan adanya Tuhan itu. Rasa semacam ini sudah merupakan fitrah atau naluri insani. Inilah yang disebut dengan naluri keagamaan atau religious instinct. Nah, yang selanjutnya ada pluralitas. Menjadi religius bukan berarti menjadi fundamentalis. Sebab tidak semua kehidupan ini dapat sesuai dengan ajaran kitab suci seperti yang dicita-citakan oleh kaum fundamentalis. Terlalu banyak hal dalam hidup ini sehingga kehidupan ini seolah-olah menjadi kancah pertarungan berbagai jenis orang dengan berbagai jenis keberagamannya. Bahkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan sudah mati atau God is dead. Seperti Nietzsche, atau ada yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat atau religion is opinion of the people. Ada yang mengaku bahwa dirinya ateis, tidak percaya pada Tuhan. Ada juga yang mengaku tidak beragama atau irreligius. Bahkan ada juga yang mengaku anti agama atau perlawanan aktif kepada atau bermusuhan dengan agama. Ada pula dalam kehidupan ini kenyataan bahwa orang lain itu berbeda agama dengan kita. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui sebagai yang dianggap bangsa ini adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Bahkan belakangan ini, Konghucu pun sudah diakui sebagai agama bangsa Indonesia. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Konghucu itu bukan agama, tapi tradisi religius ras cinta. Nah, yang selanjutnya adalah unsur agama. Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan seperti percaya terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Tanpa keimanan memang tidak akan tampak keberagamannya. Tidak akan ada ketaatan kepada Tuhan jika tanpa keimanan kepadanya. Walaupun keimanan itu bersifat pengetahuan, tetapi iman itu bersifat yakin, tidak ragu-ragu. Namun kenyataannya iman itu sendiri sering mengencang dan mengendur, bertambah dan berkurang, dan bisa jadi akan hilang sama sekali. Apa yang diperlukan di sini adalah penumpukan rasa keimanan. Maka, keimanan yang abstrak tersebut perlu didukung oleh perilaku keagamaan yang bersifat praktis, yaitu ibadah. Nah, selanjutnya adalah internalisasi nilai. Sukarto tahun 1985 menyatakan bahwa proses pemanusiaan sesuai dengan agama sebenarnya adalah proses internalisasi iman. Nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dalam konteks mengakui dan mewujudkan nilai-nilai itu ke dalam amal saleh. Ini merupakan produk dari faktor dasar maupun ajaran yang terus-menerus mengadakan interaksi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada buah iman. Buah beriman kepada Tuhan dan mengenalnya itu ialah dapat memerdekakan diri sendiri dari kekuasaan orang lain, tidak terpengaruh atau terikat oleh siapapun. Sebab iman yang seperti itu menetapkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang maha kuasa, menghidupkan, mematikan, dan merendahkan, meninggikan, memberikan celaka atau manfaat, memberi sesuatu ataupun mencegahnya. Selanjutnya ada pendidikan agama. Untuk kembali kepada kedirian kita masing-masing, kita kembali mengukuhkan bahwa kita adalah orang beragama, orang yang bertakwa, yang taat kepada perintah dan larangan Tuhan. Dengan ini juga sebagai sebuah bangsa, kita ditunjukkan kepada bangsa-bangsa lain di dunia bahwa kita adalah bangsa yang religius, yang konsekuen lahir batin untuk menjunjung tinggi ajaran agama. Nah, selanjutnya adalah menjadi mahasiswa yang jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Nah, ada poin-poin yang harus mahasiswa lakukan untuk ingin menjadi mahasiswa yang jujur. Yang pertama adalah tidak khianat. Berkhianat adalah seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh seseorang. Sungguh-sungguh suatu bencana besar kalau seseorang sudah
hinggapi penyakit ini, sebab berkhianat dapat merongsong rasa kesatuan masyarakat dan dapat membahayakan rasa kepercayaan pada sesama manusia. Yang selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia seperti integritas, penuh kebenaran, dan lurus sekaligus tiada bohong, curang, ataupun mencuri. Selanjutnya ada pendidikan kejujuran. Dalam pergaulan pertemanan, berbincang-bincang adalah kegiatan mengisi kekosongan untuk mengasyikan. Namun seringkali tak terasa kita terjebak oleh keadaan percakapan yang memaksakan kita untuk berbohong atau berbual agar percakapan lebih seru. Nah, yang selanjutnya contoh-contoh bagaimana sih untuk contoh-contoh menjadi murid-murid yang jujur. Pertama, menyampaikan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, bersedia mengakui kesalahan, kekurangan, ataupun keterbatasan diri, tidak suka mencontek, tidak suka berbohong, tidak memanipulasi fakta atau informasi. Yang selanjutnya adalah berani untuk mengakui kesalahan. Nah, selanjutnya menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Jadi, bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan atau alam sosial dan budaya, negara dan Tuhan. Nah, di sini ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur, dan memohon petunjuk. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab diri sendiri dari kerasukan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap anak, suami, atau istri, dan keluarga. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Yang keenam adalah tanggung jawab berpikir tidak perlu mesti menilai orang lain dan menyetujui pendapat umum dan atau patuh secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi. Yang ketujuh adalah tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran. Nah, yang selanjutnya tanggung jawab personal. Dari pembicaraan di atas, tampak bahwa tanggung jawab diasosiasikan dengan kewajiban sesuatu yang ditanamkan kepada seseorang dari luar. Padahal tanggung jawab itu sepenuhnya tindakan sukarela. Ia merupakan respon kita pada kebutuhan orang lain. Jika kita lihat bahasa Inggrisnya untuk bertanggung jawab, responsible, berarti kita bersedia menjawab respon. Demikian kata Eric Fromm dalam buku The Art of Loving. Menjawab atau merespon itu tergantung pada keinginan masing-masing setiap individu. Nah, terus ciri-ciri tersebut diantaranya adalah memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan standar yang terbaik dan mengakui semua perbuatannya, menepati janji dan berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Tidak taat pada kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberikan hukuman. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Nilai-nilai yang harus ada pada diri kita apabila berinteraksi dengan masyarakat atau dengan orang lain diantaranya adalah senantiasa berbicara benar, menghindari perasaan iri dengki, tidak bakhil, bersikap pemaaf, adil, amanah, dan tidak sombong. Yang selanjutnya adalah pendidikan tanggung jawab. Kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, maka kita pun harus belajar untuk menerima tanggung jawab total terhadap diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, maka berarti kita memberikan pada orang lain untuk mengontrol diri kita. Pendidikan tanggung jawab bukanlah melulu berarti pendidikan tentang kewajiban, sebaliknya ia pun berarti pendidikan tentang hak. Demikian karena tiap orang berhak menjadi pemimpin, misalnya. Tetapi dengan menjadi pemimpin itu adalah peran yang harus dimainkan. Ada status, ada peran atau role. Begitupun kata sosiologi. Selanjutnya adalah menjadi mahasiswa yang disiplin. Jadi disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Arti disiplin. Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang diberikan kepada murid atau dispes. Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya kata disiplin berkonotasi negatif. Ini karena untuk melangsungkan tatanan dilakukan melalui hukuman. Yang kedua adalah disiplin dalam dan cita-cita.
Disiplin diperlukan ketika kita punya cita-cita. Sudah banyak diakui bahwa penggantungan cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi pencapaian prestasi, seperti dalam dunia olahraga. Dalam Weinberg tahun 1992. Karena untuk mencapainya diperlukan disiplin. Tidak ada olahragawan yang langsung bisa dan langsung jago dalam bidang yang diceburinya. Semuanya perlu latihan dan latihan itu perlu disiplin. Yang selanjutnya adalah disiplin dan derita. Derita yang selalu menyertai disiplin untuk mencapai cita-cita. Namun setelah sampai pada cita-cita tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada taranya. Selanjutnya adalah disiplin dan hukuman. Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin yang ada hubungannya dengan orang lain. Hukuman di sini berarti konsekuensinya yang harus dihadapi ketika kita melakukan pelanggaran hukum. Disiplin yang harus dihadapi ketika kita melakukan pelanggaran hukum adalah mengingatkan kita manusia memang harus dipaksa. Tanpa pemaksaan kita mungkin tidak bisa mau makan nasi. Disiplin. Bagaimana seorang mempraktikkan disiplin? Untuk itu ada beberapa tips yang dapat membantu kita membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang disiplin. Misalnya, melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan. 2. Mengadakan tugas lebih cepat lebih baik sehingga tidak mengganggu pikiran terus-menerus. Yang ketiga, membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai. 4. Menghindari mengulur-ulur waktu, sibukkan diri kita pada pekerjaan. Misalnya, membuat rencana, membuat laporan, atau membuat suatu halaman dari suatu buku. 5. Berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan diri dan keyakinan diri dalam potensi kita untuk menyempurnakan tugas. Yang keenam ada menghindari kecemasan. Yang ketujuh adalah menyiapkan diri atas tugas yang akan datang sehingga selalu bersikap baik. 8. Menanyai atau meminta tolong yang ahlinya jika kita tidak bisa sesudah berusaha. 9. Mengambil resiko yang terukur dalam rangka kemajuan. Ke-10. Sering-seringlah bertanya, apakah saya lakukan itu membawa saya menuju tujuan saya? Yang ke-11 adalah merencanakan yang akan datang dengan tetap menghadapi masa sekarang. Baik, itulah pemaparan saya tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Bye-bye.